warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Naila Syauqi Nasidagar Baby Channel? Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Ada 5 kondisi yang mengharuskan ibu hamil harus melahirkan dengan operasi sesar. Apa sajakah itu? Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe, tanda lonceng, dan jangan lupa diklik like, komen, dan share. Melahirkan normal atau operasi sesar, kedua hal tersebut tampaknya menjadi kebimbangan yang menggelayuti pikiran setiap ibu hamil. Mereka dilema apakah akan melahirkan sesuai dengan fitrah biologisnya atau dengan bantuan pembedahan yang dilakukan oleh tim medis. Banyak ibu yang menginginkan untuk menjalani persalinan normal. Namun terkadang ada beberapa kondisi tubuh ibu dan bayi yang mengharuskan ibu menjalani operasi sesar. Jika sudah begitu, Anda tidak boleh sedih ataupun kecewa. Ingat, ini dilakukan tentunya untuk keselamatan ibu dan juga bayi. Lantas, kondisi seperti apa saja yang membuat seorang ibu diharuskan untuk melakukan operasi sesar? Yang pertama, jantung bayi yang tidak stabil. Saat kontraksi muncul, maka akan ada pemeriksaan yang dinamakan CTG. Perut ibu akan dipasangkan sebuah alat untuk melihat detak jantung ibu dan bayi. Jika hasilnya normal, maka ibu bisa melakukan proses persalinan normal. Tapi jika tidak, maka demi keselamatan bayi, ibu harus menjalani operasi sesar. Yang kedua, tali pusat yang masuk ke serviks. Ada kondisi di mana tali pusat bayi masuk melalui serviks atau prolapse cord. Jika itu terjadi, bayi harus segera dilahirkan karena tali tersebut merupakan suplai oksigen bayi satu-satunya. Jika ibu belum menunjukkan tanda-tanda melahirkan, maka operasi sesar merupakan jalan keluar untuk menyelamatkan bayi di dalam kandungan. Yang ketiga, ibu memiliki tekanan darah yang tinggi atau preeklamsia. Tekanan darah yang tinggi menjelang persalinan bisa dikategorikan sebagai preeklamsia. Preeklamsia adalah sebuah sindrom yang ditandai dengan adanya tekanan darah tinggi saat hamil. Tanda-tanda preeklamsia lainnya adalah ibu memiliki kelebihan protein di dalam urin dan adanya pembengkakan di kaki, tangan, dan wajah. Jika ibu mengalami kondisi ini, maka ibu tidak boleh melahirkan secara normal. Memaksakan kehendak untuk melahirkan normal justru bisa membahayakan keselamatan ibu. Yang keempat, plasenta perfia. Plasenta atau yang biasa disebut dengan ari-ari merupakan organ penting yang ada pada ibu hamil. Selama masa kehamilan, plasenta ikut bertumbuh mengikuti pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada awal kehamilan, plasenta biasanya berada di bagian bawah rahim. Seiring dengan pertumbuhan bayi, plasenta dengan kondisi normal akan bergerak menjauhi leher rahim dan menuju bagian atas rahim. Kondisi di mana plasenta tidak bergerak dan tetap berada di bawah bagian rahim dinamakan plasenta previa. Kondisi plasenta yang berada di bagian bawah rahim bisa menutupi jalur lahir bayi. Maka satu-satunya jalan untuk melahirkan bayi adalah dengan operasi sesar. Melahirkan normal dengan kondisi plasenta previa justru bisa menimbulkan komplikasi berupa pendarahan. Dan yang kelima adalah gawat janin. Gawat janin merupakan sebuah kondisi di mana janin tidak memenuhi tuntutan persalinan. Gawat janin sendiri disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah janin yang tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Kondisi ini bisa terjadi karena beberapa faktor, meliputi berat janin yang rendah, pasokan oksigen melalui tali pusat berkurang, dan adanya iritasi pada paru-paru janin. Jika ibu mengalami kondisi ini,
maka melahirkan melalui operasi sesar adalah jalan keluar terbaik. Nah, demikian 5 hal yang membuat ibu hamil mengharuskan melahirkan dengan operasi sesar. Mudah-mudahan ibu bisa melahirkan dengan kondisi normal ataupun sesar sesuai dengan tuntutan kesehatan ibu hamil, dan semoga persalinannya sehat dan lancar. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.